Di tengah simpang siur berita tentang IKN yang ada di media online, tentu saja banyak dari kita yang bertanya-tanya. Apakah pembangunan Nusantara benar-benar gagal atau berhenti di tengah jalan? Banyak fakta-fakta menarik yang akan kita bahas tentang pembangunan kota Nusantara di video-video berikutnya. Namun pada sesi kali ini, kita akan bahas terlebih dahulu, mega proyek infrastruktur apa saja yang sedang dibangun di IKN. Yang pertama adalah Masjid IKN Nusantara. Belum diketahui pasti apa nama masjid ini nanti ketika diresmikan. Apakah akan bernama Masjid IKN Nusantara atau ada nama resminya? Masjid modern dan megah yang akan dibangun di kota Nusantara ini, dianggarkan akan menelan biaya sebesar 940 miliar rupiah di luar pembebasan lahan. Sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan Masjid Al-Jabar di Jawa Barat. Namun angka tersebut bukan hasil akhir, dan bisa saja berkurang atau bertambah di kemudian hari. Proyek pembangunannya diproyeksikan akan rampung dalam 400 hari kalender, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2024. Masjid Nusantara bukanlah masjid biasa, dan akan menjadi simbol spiritual umat muslim di Indonesia. Pembangunannya memang bukan menjadikan masjid ini yang terbesar di Indonesia. Akan tetapi menggambarkan salah satu arsitektur paling modern dan berwawasan lingkungan di Indonesia. Arsitektur atap pada masjid ini akan menyerupai sebuah surban. Sekitaran masjid akan dikelilingi embung dan pepohonan, memberi kesan menyatu dengan nuansa alam yang menyejukkan mata. Dari sisi daya tampung jamaah, masjid ini akan memiliki kapasitas daya tampung setidaknya hingga 62.000 orang. Yang menarik dalam pembangunan masjid ini ialah, semua pembangunannya dilakukan oleh anak bangsa. Seperti yang kita ketahui, di era Presiden Jokowi skill keterampilan dan teknologi Indonesia dalam bidang pembangunan infrastruktur sangat meningkat tajam. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, serta dapat menghemat anggaran dan penyerapan tenaga kerja. Ada satu lagi yang membuat masjid ini tampak sangat Indonesia, adalah akan dibangunnya tempat peribadatan untuk agama lainnya di sekitar masjid, yaitu gereja, vihara, pura, dan kelenteng, yang menggambarkan keberagaman, persaudaraan, dan persatuan antar umat beragama di Indonesia. Yang kedua adalah kereta otonom. Kereta otonom atau kereta tanpa rel di Nusantara adalah salah satu yang luput dari pemberitaan. Padahal kereta ini sudah terparkir di Nusantara pada akhir Juli 2024, dan beroperasi di bulan Agustusnya. Kereta otonom akan menjadi transportasi utama pada jalur sumbu kebangsaan kota Nusantara. Rangkaian kereta diimpor langsung dari China, dan langsung menuju pelabuhan Balikpapan. Pengaplikasian transportasi umum seperti ini, sekali lagi membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang modern dan jauh dari kata terbelakang. Kereta otonom merupakan kereta yang menggunakan tenaga baterai atau listrik, yang rutenya diintegrasikan dengan marka jalan. Sehingga tidak perlu lagi menggunakan rel seperti kereta pada umumnya, serta ramah lingkungan. Transportasi ini telah terbukti efektif dioperasikan di negara produsennya. Diharapkan, kereta otonom ini nantinya dapat menjadi role model bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia, baik untuk pembangunan dalam kota, maupun pemekaran tiap-tiap daerah dalam hal transportasi umum. Kota Nusantara memiliki moto kota cerdas, untuk itu teknologi yang akan diaplikasikan di dalamnya juga harus memerhatikan unsur teknologi terbarukan. Masih banyak proyek-proyek di Nusantara yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Tentunya dengan rancangan-rancangan baru yang spektakuler dengan berwawasan lingkungan. Sekian dulu sesi kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.